Masalah pertama itu latar belakang budaya. Jadi, hello, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal nge-review salah satu novel yang udah selesai ku baca sekitar berapa hari yang lalu, yaitu Jeng 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 Jeng. Novelnya Pak Sapardi yang Hujan Bulan Juni. Ini kayaknya hits banget karena jujur aja aku baru dapat buku ini setelah muter-muter dan akhirnya baru dapat ini sekitar kemarin lah. Ini novel udah lama banget tapi aku dapat cetakan yang kesekian kalinya karena memang baru berkesempatan untuk membeli bukunya ini. Oke, langsung saja ya. Aku bakal nge-review dari segi fisiknya dulu. Jadi langsung ini novelnya tipis, sekitar 100, cuma 100-an sih. Ini sampai halaman terakhir tuh 135, berarti emang tipis banget. Dari segi kertasnya ini halus, terus ada tulisan Hujan Bulan Juni dengan apa ya namanya ini? Ada efek seperti terteteskan air dan tulisan novel besar banget Sapardi Djoko Damono. Ini tulisannya agak timbul, kertasnya agak timbul. Jadi ini berarti emang salah satu ciri buku ori itu biasanya judulnya itu timbul. Di sini tertulis Hujan Bulan Juni, novel Sapardi Djoko Damono, ada GM. Nah, ini Gramedia Pustaka biasanya pakai ini simbolnya karena setelah kita lihat di belakang, ini penerbitnya dari PT Gramedia Pustaka Utama, ada alamatnya, novel sastra di sini, terus harga di Pulau Jawa 50.000. Tapi kemarin aku emang bisa dapat harga 40.000 di toko langgananku. Ada kata-kata dalam bentuk payung, terus di sini dari puisi menjadi lagu, kemudian komik, dan nanti film. Kini puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono beralih wahana menjadi novel. Ini emang udah ada filmnya, udah banyak yang review karena ini novel udah terbitan dari 2000 tahun berapa ya? Terbit pertama tuh 2015. Ya. Selanjutnya, dalam novel Sapardi itu identik dengan ada lembaran kayak gini loh, ada lembaran bonus. Di sini tertulis dari Pak Sapardi sendiri biodatanya. Sapardi Djoko Damono lahir Solo 20 Maret 1945, tahun sebelum kemerdekaan. Beliau penghargaannya udah cukup banyak banget dan terakhir nih dari 2012 itu penghargaan untuk pencapaian seumur hidup dalam sastra dan pemikiran budaya dari Akademi Jakarta. Dan karyanya tuh udah banyak banget, wah hampir semuanya itu ada di toko buku. Beliau itu saat ini berprofesi sebagai guru besar pensiun UI Universitas Indonesia sejak 2005 dan guru besar tetap pada pasca sarjana Institut Kesenian Jakarta 2009. Pokoknya beliau masih banyak banget di sini. Nah, selanjutnya dari buku yang cover di belakang ini, jadi kayak ada ini yang Hujan Bulan Juni yang bentuk puisi, terus ada buku-buku yang lain. Lanjut ke isinya. Jadi kali ini aku mau cerita tentang isinya. Buku ini menceritakan seseorang bernama Sarwono dan Pinkan. Nah, keduanya itu kenal karena kakak Pinkan itu temennya Sarwono. Sarwono sama Pinkan ini tuh jadi dosen di UI, Universitas Indonesia. Sarwono basicnya antropologi, si Pinkan ini bahasa Jepang. Nah, seperti itu. Mereka berdua kenal karena kakaknya Pinkan, terus makin akrab. Kayak gimana ya? Ya udah gitu, jalani aja gitu. Sering mendapatkan tugas penelitian bareng, jadi akhirnya akrab gitu. Sebenarnya nggak dari penelitian bareng sih, tapi kayak ada modus-modus tertentu dalam buku ini gitu. Pokoknya diceritakan kalau si Pinkan ini jadi asistennya si Sarwono, seperti itu. Kisah ini berlanjut. Nah, tapi kan kalau biasanya kisah cinta itu pasti ada orang ketiga, ada masalah. Masalah pertama itu
latar belakang budaya. Jadi si Pinkan ini keturunan Manado tapi tinggal di Jawa karena bapaknya udah nggak ada. Terus si Sarwono ini emang asli Solo, kental pokoknya dia seperti itu, kental banget lah. Bapak ibunya dan keluarganya itu pokoknya dari Solo. Nah lanjut, masalah kedua, perbedaan kepercayaan dari mereka berdua. Nah masalah ketiga itu emang ada satu nama laki-laki juga, itu Katsuo. Mereka si Pinkan itu ketemu Katsuo itu karena Katsuo datang ke Indonesia. Jadi Katsuo itu orang Jepang, dan sekarang di cerita ini si Pinkan itu lagi di Jepang, lagi tugas belajar kayak gitulah pokoknya, dan bertemu dengan Katsuo. Sebenarnya di sini tuh menunjukkan kalau si Sarwono itu nggak suka, tapi mau bagaimana lagi karena Pinkan ini orang yang cerdas dan dia dikirim ke sana untuk tugas belajar dan bimbingan lah pokoknya di sana. Nah, masalah keempat itu Sarwono itu emang punya penyakit, entah itu. Jadi selama dalam cerita ini tuh disindir terus, batuk, flek gitulah. Sampai akhirnya ketika Pinkan pulang ke Indonesia, pada saat itu masih di bandara, langsung dikabar kalau si Sarwono ini tuh lagi dirawat di Solo, di ICU sih, kalau intensif kan ICU ya. Jadi setelah itu Pinkan langsung ke Solo, langsung menemui Sarwono. Jadi ceritanya itu berhenti di titik ketika Pinkan pulang ke Indonesia dan menemui Sarwono. Di akhir cerita, Pardi itu menuliskan 3 sajak kecil. Aku nggak mau baca karena nanti jadi nggak penasaran dong gitu. Sekarang dari sudut pandangku ya, dari segi bahasa dan diksinya memang Pak Sapardi itu mengemas karya ini dalam bentuk bahasa puisi yang lebih dipanjangin gitu. Dari novel ini, dari 135 halaman, Pak Sapardi itu sebenarnya ceritanya cukup singkat aja. Beliau menyikat-nyikat waktu biar cepat selesai, tapi dengan bahasa yang kalau orang gimana, alurnya tuh maju mundur ke samping ke kiri, jadi kayak lebar banget gitu. Kalau orang yang cukup males untuk memahami bahasa-bahasa rumit itu agak kesusahan sih. Kalau dari aku sih aku seneng karena aku emang suka puisi, jadi ya nyambung aja gitu. Selanjutnya dari cerita ini tuh ngambang gitu loh. Setelah Pinkan ke Indonesia, Sarwono sakit, terus cerita apa yang terjadi kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi Pak Sapardi ini membiarkan para pembaca untuk berpikir bagaimana kelanjutannya gitu. Jadi membebaskan pembaca untuk berimajinasi, entah mereka akan putus karena latar belakang yang sangat berbeda, atau nanti akan sama-sama dengan Pinkan masuk agamanya Sarwono, atau Sarwono ke agamanya Pinkan, nggak tahu kan ya. Dari keluarganya, dari sisi ibunya itu udah setuju, dan ya pokoknya ada konflik-konflik lain yang cukup berat, tapi Pak Sapardi itu membuat buku ini jadi kayak istimewa dengan gayanya yang khas dan guyonan-guyonannya yang nggak basi sih menurutku. Pak Sapardi di sini tuh bahasa anak muda banget, tapi yang nggak deso-deso banget, tapi yang nggak kutro-kutro banget, tapi berkelas lah intinya. Nah sekian review dari novel Pak Sapardi Hujan Bulan Juni yang fenomenal dan hits banget ini. Semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.